Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham milik triliuner, cetak laba besar dan dividen jumbo. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham ABMM atau PT ABM Investama. Ini merupakan salah satu request dari subscriber Baca Saham. Nah, teman-teman bisa baca di sini bahwa dalam informasi di situs resminya, ABMM mencatat Lo Keng Hong memiliki sebanyak 114,21 juta lembar saham atau setara 4,14% kepemilikan. Sementara itu, keluarga Tanoko yang menggenggam saham ABMM adalah Hermanto Tanoko dan Robert Christian Tanoko dengan detail sebagai berikut. Teman-teman bisa baca di sini untuk detailnya. Nah, sekarang kita lihat untuk komposisi dari pendapatan perusahaan. Ternyata 85% pendapatan perusahaan masih berasal dari segmen batubara. Untuk detailnya, teman-teman bisa lihat di sini, di mana untuk yang berwarna biru tua merupakan kontribusi pendapatan dari tambang batubara, hijau muda kontraktor tambang, biru muda penjualan bahan bakar, dan lain sebagainya. Untuk detailnya, silakan lihat pada tampilan berikut ini. Kemudian kita lihat untuk perkiraan harga batubara thermal menurut perusahaan. Nah, mereka beranggapan bahwa harga batubara akan mengalami penurunan dari harga tertingginya di tahun 2022, tapi akan tetap jauh di atas rata-rata tahun 2015 sampai 2020. Artinya penurunan yang terjadi tidak akan sesignifikan dibandingkan harga pada tahun 2015 hingga tahun 2020. Dan ketidakpastian kondisi makroekonomi saat ini berpengaruh signifikan kepada industri energi. Nah, sekarang kita akan lihat sekilas untuk lokasi usaha perusahaan. Lokasi usaha mereka tersebar di berbagai wilayah sesuai dengan bisnis mereka masing-masing. Baik itu bisnis tambang batubara di 2 provinsi, bisnis kontraktor tambang di 5 provinsi, logistik di 21 provinsi, jasa rekayasa dan manufaktur di 10 provinsi, dan penjualan bahan bakar di 7 provinsi. Bisa teman-teman lihat di sini, mayoritas bisnis mereka berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, hingga ke Papua. Nah, ini merupakan salah satu info yang menarik di mana perusahaan ABMM ini membeli 30% saham kepemilikan di Games. Ini merupakan salah satu aspek yang menarik mengingat saham Games juga ini merupakan salah satu perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia. Sehingga apabila ABMM memiliki 30% saham Games, itu artinya kinerja Games ini akan berpengaruh juga terhadap kinerja ABMM secara keseluruhan dari aspek keuangannya. Ini merupakan informasi perusahaan terkait ketentuan royalti batubara yang tidak terlalu berdampak kepada ABMM. Di mana dicatatkan di sini, batubara ABM berkalori rendah, maka tidak banyak batubara yang bisa diserap oleh pasar domestik, sehingga sepertinya ABM tidak memenuhi royalti. Nah, terkait rencana bisnis ABM, ternyata di kedepannya mereka masih fokus ke batubara dan ini juga berbeda dengan bisnis pesaing mereka yaitu INDY. Di sini dicatatkan seperti ini. Bisnis inti ABM saat ini masih di pertambangan khususnya batubara. Untuk itu rencana bisnis ABM ke depan masih akan terkait pertambangan batubara dengan tetap melihat peluang untuk menjalankan bisnis lainnya. Mereka juga belum ada rencana untuk menambah jumlah saham di Games. Itu merupakan informasi saat dilakukannya public expose. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ternyata mayoritas aset lancar perusahaan berasal dari piutang usaha. Dan tentu saja ini akan berdampak kepada apabila ada piutang usaha yang tidak tertagih, otomatis akan semakin berdampak kepada kinerja perusahaannya. Yang mana karena akan dibukukan sebagai piutang tidak tertagih. Selain itu, saldo kasnya juga belum mampu mengcover hutang jangka pendek perusahaan. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa jumlah hutang jangka pendeknya adalah 688 juta dan saldo kasnya hanya 208 juta. Itu artinya saldo kasnya ini belum mampu untuk membayar seluruh hutang jangka pendek. Dan tentu teman-teman harus ingat, hutang jangka pendek merupakan hutang yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Kemudian kita lihat dari aspek ekuitasnya. Mayoritas ekuitas berasal dari cadangan saldo laba yang mana belum ditentukan penggunaannya. Dan komponen ini juga mendominasi dari total ekuitas yang perusahaan ini miliki. Terkait kinerja laba rugi, pendapatan tumbuh, tapi laba usaha mengalami penurunan. Untung ada pendapatan non-operasional.
Teman-teman bisa lihat di sini, untuk laba bersih perusahaan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Dan itu juga berdampak kepada laba usahanya secara keseluruhan. Tapi, karena ada kenaikan dari bagian atas laba entitas asosiasi dan pendapatan dividen, menyebabkan laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dari 186 menjadi 248 juta. Dampaknya apa? Laba bersih mengalami peningkatan signifikan karena pendapatan non-operasional di tahun 2023. Jadi, bukan karena pendapatan operasional, tapi karena pendapatan non-operasional mereka yang berdampak kepada peningkatan laba. Sekarang kita lihat kinerja 4 tahun terakhir. Saat perusahaan batubara lain labanya turun drastis, laba ABMM masih bisa tumbuh signifikan dibandingkan tahun 2023. Teman-teman bisa lihat di sini, dari yang awalnya 1.500 naik menjadi 2.000-an. Tapi teman-teman harus ingat juga bahwa hal itu disebabkan karena adanya pendapatan non-operasional dan bukan pendapatan operasional. Dividen yieldnya besar dengan valuasi PBV yang masih menarik, yaitu PBV sekitar 1 kali. Mereka juga punya rasio keuangan yang bagus, baik itu ROE maupun NPM. Tapi sayangnya, DER saham ini sudah sangat tinggi. Hutangnya 2 kali lipat dari modalnya. Apalagi, jumlah hutang jangka pendeknya belum mampu di-cover dengan keseluruhan saldo kas yang mereka miliki. Artinya perusahaan ini butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutang jangka pendeknya yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Terkait harga saham, harga sahamnya masih tumbuh signifikan dalam 3-5 tahun terakhir. Dari 600-an rupiah pernah naik hingga 4.900-an rupiah. Nah, terkait probabilitas, saham ini paling sering turun di bulan Januari dalam 5 tahun terakhir, di mana probabilitas kenaikannya adalah 0%, alias selama bulan Januari tidak pernah mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023. Untuk aspek historical PBV, secara valuasi masih diperdagangkan di rata-rata PBV 3 tahun terakhir dengan angka 1 kali. Dulu sempat di atas 2 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 0,74 kali. Demikianlah pembahasan singkat saham ABMM. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, kira-kira di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham. Kedua, The Stock Market yang fokus kepada analisa fundamental dan money management. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.